Rapat luar kota. Aina mengerjap bingung saat mendengar penuturan sang suami. Sepanjang malam ia terus gelisah hingga pagi ini ia telat bangun untuk menyiapkan pakaian suaminya seperti biasa. "Papa, Alka ikut dong." Arka pun nampak sedih ketika mendengar bahwa sang papa akan berangkat ke luar kota karena itu berarti ia tidak akan bertemu papanya beberapa hari ke depan. Setelah menutup kopernya, Arhan menoleh menatap anak dan istrinya yang sedang duduk berdampingan di tepi ranjang dengan ekspresi yang sama sedihnya. "Tidak akan lama, dah ya, aku pergi dulu." Arhan mencium pipi istri dan putranya sebelum pergi. Sikapnya benar-benar aneh, dia tidak mau sarapan, buru-buru, terus pagi tadi tiba-tiba sudah tidak ada di sampingku. Sebenarnya apa yang sedang pria ini lakukan? Hufet, apa benar dia selingkuh? Batin Aina sambil menatap sang suami dengan ekspresi cemberut. "Ayo antar papa sampai ke depan ya." Arhan menggedong Arka keluar dari kamar, melewati Aina begitu saja. "Dia bahkan mengabaikan aku sejak malam tadi, Mas Arhan kenapa sih?" Aina menendang-nendangkan kakinya ke udara dengan kesal. "Aku harus hubungi Laras, semoga dia mendapatkan informasi." Tanpa pikir panjang Aina segera mencoba menghubungi sahabatnya itu. "Halo, Ras. Bagaimana, kamu dapat nomor teleponnya?" "Wah, maaf aku baru bangun. Malam tadi aku sangat lelah, tapi tenang aku sudah tahu wanita itu siapa. Tadi malam aku iseng mengirim pesan chat dan langsung dapat balasan otomatis. Nomor tersebut akun bisnis, dan ternyata Dona itu adalah EO. Dia bisa menangani event-event besar. Aku pikir dari sini dia mengenal akrab Mas Arhan dan Alvin." Kedua tangan Aina tercengkram erat. Ia berusaha menguatkan diri dan menahan air matanya. Hatinya terbakar api cemburu, tetapi ia enggan untuk menuruti kesedihan berlarut-larut. "Temui aku setelah aku pulang kerja. Kita selesaikan hari ini juga." Tanpa mendengar apapun lagi dari Laras, Aina segera mengakhiri panggilan telepon tersebut. Ia bergegas keluar dari kamar untuk menghampiri anak dan suaminya yang sudah lebih dulu turun ke bawah. Namun, sepertinya ia sedikit terlambat. Sesaat setelah ia keluar ke teras rumah, mobil Arhan sudah meninggalkan pelantaran rumah. Terlihat di sana Bisekar dan Arka melambaikan tangan. Sudah pergi," ucapnya sambil memandangi mobil mewah itu meninggalkan halaman rumah. "Iya, Non. Oh iya tadi dan Arhan bilang Arka diminta Tuan Adiaksa ke rumahnya, biar saya yang antar," sahut Bisekar. "Iya, Bi. Terima kasih. Kebetulan nanti saya ada urusan sebentar," ucap Aina. "Kalau begitu saya masuk dulu, Non." Bisekar melenggang pergi hingga kini hanya ada Arka dan sang mama di sana. "Mama," sahut Arka sambil menarik-narik ujung piyama tidur Aina. "Apa sayang? Tadi Alka dengar papa nelpon perempuan mama. Papa mau pergi sama perempuan itu ya?" Perasaan hati Aina semakin tidak karuan. Ia sampai tidak tahu harus menjawab pertanyaan Arka seperti apa. "Sudah jangan dipikirkan, ayo kita masuk nak." Ia menggedong Arka masuk dengan raut wajah penuh kekesalan, matanya memerah marah. "Awas saja, aku tidak akan tinggal diam begini," batinnya. Sementara itu di tempat berbeda Marcel yang sudah terlihat rapi, berjalan santai ke lantai bawah untuk pergi ke salah satu ruangan di mana kotak-kotak surat para penghuni apartemen berada. Ia ingin mengecek apakah ada surat dari pulau mengenai surat pindah yang ia minta. Sesampainya di ruangan itu ia tersenyum tipis saat melihat Sela sedang berdiri di depan kotak surat yang bersebelahan dengan miliknya. Ternyata bukan hanya unit kita yang bersebelahan tapi kotak surat kita juga sama, kata Marcel sambil membuka kotak suratnya.
Sementara Sheila sendiri tidak memperdulikan ucapan Marcel, ia terlihat begitu fokus melihat surat undangan yang saat ini sedang ia pegang. Wow, apa ini? Pandangan Marcel langsung tertuju kepada Sheila, dan ternyata mereka mendapatkan surat undangan yang sama. Wah, sepertinya malam ini akan menyenangkan. Satu undangan hanya untuk satu orang, sangat privasi. Kau mau datang? Sheila menghembus napas panjang sambil menoleh menatap Marcel. Kau ingin mengajak seseorang ke sana? Maksudmu? Ambillah. Ia meletakkan undangan miliknya ke tangan Marcel. Aku akan di panti sampai malam hari, kau bisa pakai undangan itu untuk mengajak wanita berkencan mewah. Aku berharap semua berjalan lancar, melihat mereka bahagia saja sudah cukup bagiku. Permisi. Mulut Marcel sampai terperangah saat melihat Sheila meninggalkan tempat tersebut. Hah, dia benar-benar kena mental sampai bersembunyi seperti ini. Setelah menutup kotak suratnya, Marcel segera bergegas hendak menyusul Sheila, tetapi ketika melihat wanita itu dari kejauhan, langkahnya langsung terhenti. Bagaimana tidak saat ini ia melihat Sheila sedang bergandengan tangan dengan seorang pria dan ia tidak asing dengan pria itu. Pak Kinos. Marcel berdecak tak percaya. Mereka terlihat mesra sekali, sepertinya ada hubungan khusus. Ternyata dia tidak benar-benar sendiri. Marcel tersenyum tipis lalu memutar langkahnya ke arah berbeda, seolah tidak ingin mengganggu keromantisan yang saat ini ia lihat di depan mata. Sejak aku jemput tadi, kamu terus saja cemberut begitu. Sebenarnya ya aku tuh tidak yakin Mas Arhan sampai selingkuh apalagi sama si Dogi. Ya ampun, sepertinya tidak mungkin banget get. Justru yang mukanya polos dan datar begitu yang harus dicurigai. Kalau sampai aku bernasib sama seperti ibuku, apes turun-temurun si ini. Kenapa aku tidak ingin apapun tentang hal penting, yang aku ingat cuma hal-hal receh yang aku lalui dengan Mas Arhan. Alah sudahlah, kita sudah sampai kok ini. Laras menepikan mobilnya, lalu berhenti tepat di dekat pos jaga kantor EO tersebut. Ia menoleh menatap Aina yang masih duduk lemas di sampingnya. Kamu tunggu di sini saja biar aku yang turun nanya sama Pak Satpam bentar. Ya sudah. Aina kembali memijat tekuk lehernya yang tiba-tiba saja terasa kencang. Setiap kali banyak pikiran kepalanya selalu saja terasa sakit. Saat merasa sedih seperti ini ia kembali membayangkan momen-momen bahagia ketika Arhan menemukannya di pulau. Saat itu perasaannya sangat kuat bahkan sampai saat ini cinta itu terus tumbuh semakin dalam. Hingga beberapa hari belakangan ini ia mulai meragukan kesetiaan Arhan kepadanya. Aina memegangi kalung kupu-kupu di lehernya. Aku harus siap apapun yang akan aku ketahui nanti. Yok Aina bisa yok. Lagi-lagi ia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Kembali masuk dengan raut wajah panik. Iya, kenapa? Katanya Mrs. Donna, baru saja berangkat ke Hotel X, tadi katanya dijemput supir pribadi suami kamu. Hah, masa sih? Yakin Pak Satpam ngomong gitu? Tidak ada waktu untuk berpikir, kita harus segera ke sana. Kalau tahu bakalan gerebek orang seperti ini tadi aku bawa tongkat besi atau senjata sekalian. Hah, dia pikir bisa lolos begitu saja. Wahaha, darahku mendidih. Sial, cepat jalan. Seru Aina yang semakin kesal. Mobil butut Laras melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut. Sama seperti malam tadi, Laras kembali memperlihatkan kemampuan mengemudinya membelah jalanan ibu kota yang selalu padat saat pagi dan sore hari. Kedua mata wanita itu terus melirik kanan-kiri, mencoba untuk mencari-cari mobil pribadi Arhan yang katanya tadi menjemput Donna. Ras. Itu di depan sana mobilnya,
aku hafal plat nomornya. Aina terlihat semakin panik, ketika dari jarak belasan meter ia bisa mengenali mobil Arhan. Hah, mampus kau dasar pelakor, akan aku dapatkan kamu hari ini. Laras menginjak pedal gas semakin dalam. Ia mengemudi dengan sangat serius seolah tidak ingin kehilangan jejak mobil di depan sana. Untung saja jalanan tidak terlalu macet sore ini. Laras mengemudi dengan sangat baik hingga tidak kehilangan jejak mobil di depan sana. Cukup lama ia mengikuti mobil itu dengan jarak 10 meter dari belakang, dan akhirnya mobil itu berbelok memasuki area basement sebuah hotel berbintang di pusat kota Jakarta. Laras memarkirkan mobilnya tak jauh dari mobil itu. Ayo turun, ucap Aina sambil membuka sabuk pengamannya. Hei, kau yakin akan langsung melabraknya? Tanya Laras memastikan. Lalu apa aku harus menangis seperti bayi dan bertanya kepadanya kenapa dia menggoda Mas Arhan? Cek, aku bukan wanita senaif itu, aku akan membuat dia menyesal karena berurusan dengan istri sah. Hah, oke. Ayo turun, aku yang sabar melihat kau menghajarnya. Aina dan Laras bergegas turun dari mobil. Mereka melangkah cepat menghampiri mobil tersebut. Dan bertepatan dengan itu pintu belakang mobil mewah itu terbuka terlihat seseorang berambut panjang dengan dress seksi keluar dengan anggunnya. Bukannya segera melancarkan aksi, Aina dan Laras malah menghentikan langkah mereka dengan mulut terperagah. Au, Dogi. Laras menoleh menatap Aina. Ai. Aku tahu, suamimu itu adalah pria yang sangat perkasa dan juga macho. Selama 3 tahun belakangan ini Mas Arhan memang sangat kesepian tapi secara logika dan secara fisikly yang ini. Tidak mungkin, suamimu masih normali. Jadi Dona, ini. Aina menghela napas panjang sambil memandangi orang di depan sana. Tapi siapa dia? Apa yang sedang direncanakan Mas Arhan? Saat sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba saja seseorang menepuk pundak Aina dari belakang. Perlahan ia berbalik badan ke belakang dan kedua mata Aina dan Laras membulat sempurna saat melihat 2 orang pria tinggi berjas hitam, dengan masker hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Aina mundur beberapa langkah ke belakang. Kalian, siapa? Silakan ikut kami Nona. Raut wajah Aina berubah pucat, napasnya terasa tercekat, ia merasa pernah berada di situasi seperti ini, terdesak tetapi tidak punya tenaga untuk kabur, apalagi menghindar. Jangan. Stop. Jangan. Lepaskan teman saya. Bentak Laras sambil berusaha menarik tangan Aina. Kedua pria itu tak menghiraukan peringatan Aina. Mereka menarik tangan Aina agar melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Laras bantu aku, tolong. Aduh bagaimana ini? Tolong. Laras berteriak sekuat tenaga dengan raut wajah panik, tetapi saat Aina tak lagi terlihat dalam pandangannya, ekspresi wajah Laras langsung berubah datar. Ia menghela napas panjang sambil berkaca pinggang. Repot juga. Sudah lama tidak mengerjai Aina seperti ini. Tunggu, jadi yang bernama Dona itu pria tulang letoy, syukurlah. Ia terkekeh sendiri lalu melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia harus pulang, bersiap menghadiri pesta malam ini. Flashback kejadian malam tadi. Laras, stop. Alvin tak bisa menahan teriakannya saat merasakan kecepatan mobil yang semakin meningkat. Ia menoleh menatap Laras yang nampak fokus melihat jalanan di depan sana. Sayang, please stop. Aku mual. Aku tidak akan berhenti sebelum kamu mengatakan, siapa si Dona itu dan apa yang sedang kamu rencanakan dengan Mas Arhan. Wajah Alvin terlihat semakin pucat. Kepalanya mulai berdenyut-denyut. Perutnya benar-benar semakin tidak bersahabat, apalagi sebelum mengantar Laras pulang.
ia minum beberapa gelas koktail. Rasanya semua makanan yang ia makan tadi akan segera keluar. Iya, aku katakan. Tapi menepi sekarang, rasanya aku mau. Huek. Pipi Alvin menggelembung menahan rasa mual yang teramat sangat. Akhirnya laju mobil yang dikendarai Laras mulai melambat. Perlahan mobil tersebut mulai menepi, di bahu jalan yang nampak lengang malam ini. Alvin buru-buru keluar dan memuntahkan semua isi perutnya di depan pembatas jalan. Laras memang paling bisa membuat ia kewalahan. Kadang ia pun tak paham, kenapa ia begitu menyukai wanita barbar satu itu. Ini minumlah. Laras menyodorkan air kepada Alvin. Setelah ini katakan semuanya kepadaku. Sambil berusaha mengatur napas dan menormalkan diri, Alvin meraih air mineral. Botol itu dari tangan Laras. Sampai kapanpun, jika aku tidak lupa, aku tidak akan membiarkan kamu menyetiri aku lagi. Kepalaku pusing sekali, padahal besok acara puncaknya. Apa sih? Laras mendekati Alvin sambil berpaku tangan. Untuk pertama kalinya kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Bukan apa-apa, aku paling tidak bisa melihat Aina sedih, gelisah. Mendingan aku deh yang terluka, jangan dia, sudah cukup dia dihempas ke sana ke sini. Masa ia harus menerima pengkhianatan lagi? Pengkhianatan apaan? Alvin menyipratkan air ke wajah Laras. Ih, aku sedang tidak bercanda. Ya siapa lagi kalau bukan Mas Arhan, sekarang katakan. Donna itu, selingkuhan Mas Arhan ya? Astaga. Kepala Alvin semakin terasa berdenyut saat mendengar penuturan Laras. Jadi begini ya Marni. Jangan panggil nama ibuku, Bambang. Itu nama mediang papaku, sahut Alvin. Oh iya, maaf. Laras menutup mulutnya dengan telapak tangan. Terus bagaimana? Ngobrol di dalam mobil deh, aku puyeng ini. Alvin menarik tangan Laras, masuk ke dalam mobil. Di sana mereka mengobrol banyak hal tentang rencana Arhan di acara ulang tahun perusahaan mendiang Pak Aman, sekaligus ulang tahun Aina. Ya, bukan Arhan namanya jika tidak mempunyai caranya sendiri untuk memberikan kejutan kepada sang istri. Ia rela dicurigai berhari-hari, menahan diri untuk membuat istrinya berpikir jika ia selingkuh, dan beberapa waktu belakangan ini juga ia mengabaikan Aina, menahan hasrat setiap malamnya. Astaga, aku lupa kalau besok Aina ulang tahun. Laras menyadarkan tubuhnya dengan lemas. Karena kamu sudah tahu, ya kamu harus ikut bekerja sama. Besok bawa Aina ke Hotel X. Katakan dulu, Donna itu siapa? Aku penasaran bagaimana bisa ada wanita seagresif itu sampai mencakar tanganmu. Laras meraih tangan kanan Alvin yang terdapat bekas cakaran. Sementara Alvin malah berusaha menahan tawanya, ia tidak menyangka Donna bukan hanya berhasil membuat Aina gelisah, tetapi juga membuat Laras ketar-ketir, hingga mulai menunjukkan kekhawatirannya. Besok jam 4, supir Arhan akan menjemput Donna di kantor EO-nya, datanglah dan pura-pura bertanya kepada petugas keamanan, nanti juga kamu akan tahu Donna, wanita seperti apa. Ya baiklah. Aku ikuti. Apa kepalamu masih sakit? Laras menatap Alvin dengan khawatir. Iya, aduh sakit sekali. Dengan ekspresi yang dilebih-lebihkan, Alvin menyadarkan tubuhnya, sambil memijat keningnya. Kita di sini saja sebentar, tunggu kepalaku enakan baru kita lanjutkan perjalanan. Flashback off.